hal pertama yang harus kita bicarakan kalau misalkan berbicara tentang demokrasi pemilu, itu maka spanduk ini harus diubah, direvisi. Jadi yang menganggap bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pesta demokrasi itu nggak sehat akalnya. Demokrasi itu seharusnya nggak bisa disebut akal sehat dalam konteks ini. Karena apa? Karena sejak awal demokrasi itu dimunculkan oleh orang-orang yang egois dan pengen menang sendiri. Orang-orang yang ingin berkuasa dan ingin mengambil hak orang lain. Itu awal mula sejarah demokrasi itu begitu. Berbeda dengan absolutisme. Absolutisme itu adalah sebuah gagasan atau paham yang muncul gara-gara orang-orang terlalu pengecut dan penakut untuk bisa menciptakan peradaban. Jadi mau absolutisme, mau demokrasi itu sebenarnya sejak awal itu udah bermasalah, baik secara logika maupun secara moral. Gitu Pak. Jadi saya mau bahas yang tadi sejarahnya atau dari awal demokrasi ini? Jadi gini, kita mulai dulu dari demokrasi yang paling awal gitu ya. Jadi gini, dulu kita berpikirnya dalam opsi yang paling sederhana, opsi binari, opsi A atau B gitu, nggak ada yang lain. Misalkan kita penyederhanaan dulu. Jadi begini, Baraya, teman-teman semua. Di zaman dulu ada sebuah masyarakat yang terlalu egois, terlalu sombong, terlalu menganggap bahwa dirinya itu kuat dan mudah survive dimanapun dia berada. Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang sangat-sangat ingin berkuasa. Jadi ketika ada tawaran, siapa yang mau berkuasa? Semua orang dari masyarakat itu, atau sebagian besar orang dari masyarakat itu, mengangkat tangan. Saya pengen berkuasa. Karena saya punya visi, saya punya misi, saya punya gagasan, saya bisa menciptakan perubahan. Tapi orang yang ngajung untuk jadi pemimpin itu terlalu banyak. Karena orang-orangnya jadi terlalu banyak, maka muncullah sebuah sistem di mana semua orang bisa berkuasa. Maka muncullah demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya pahamannya adalah setiap orang bisa berkuasa. Dan kalaupun kita benar-benar tidak bisa berkuasa, kita bisa mewakilkan kekuasaan kita. Maka muncullah nanti lembaga legislatif dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang gila, hormat, sangat egois, sangat terlalu kepercayaan dirinya berlebihan sehingga memunculkan demokrasi. Inilah orang-orang yang pada masa selanjutnya itu adalah orang-orang yang menjajah. Orang-orang ini saking percaya dirinya, dia menganggap bahwa dirinya itu bahkan bisa mengubah takdir. Takdir itu ada di tangan saya. Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Oh malah. Nah, orang-orang itu juga adalah orang-orang yang tidak mau menghargai tradisi. Karena mereka percaya bahwa masa depan itu ada di tangan saya dan saya bisa mencapai apa yang leluhur saya tidak bisa capai. Karena itulah mereka itu adalah orang-orang progresif, orang maju, orang berpikiran dan berwawasan ke depan, tetapi mereka egois dan tidak menghormati masa lalu. Itu awal mula demokrasi. Sekali lagi ini kita bicara soal opsi A, B gitu, nggak ada yang lain. Ada yang satu lagi absolutisme. Nah, kelompok absolutisme itu adalah kelompok masyarakat yang penakut dan pengecut. Sampai gak mau mengambil sebuah keputusan dan mengambil kesimpulan. Karena itu setiap mereka mau mengambil kesimpulan dan keputusan, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Yuk kita kumpul-kumpul sama-sama bermusyawarah, bergotong royong untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan dan kesimpulan. Karena masyarakat yang seperti itu, maka masyarakat itu cenderung kebersamaan, gotong royong. Ketika siapa yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau angkat tangan, semuanya senyap. Itu orang-orang yang pengecut yang memunculkan absolutisme. Nah, ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu tempat dan mereka bekerja sama, maka akhirnya kerjasama itu meniscayakan keberadaan hierarki. Dan hierarki itu meniscayakan keberadaan pemimpin puncaknya.
Begitu. Nah, karena orang-orang yang ada di bawah tadi yang ingin bersama-sama itu pada akhirnya memunculkan hierarki dan kepemimpinan, maka pemimpin yang dimaksud itu didewakan. Dianggap setengah dewa lah, dianggap perwujudan Tuhan lah, dan hal yang semacam itu. Maka absolutisme itu biasanya menganggap pemimpin itu tidak bisa diganggu gugat dan sangat disakralkan. Begitu. Nah, orang-orang yang absolutisme ini juga saking pengecutnya, mereka tidak mau mengambil resiko untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Jadi akhirnya apa? Mereka memuliakan masa lalu. Jadi kalau ada orang di masa lalu yang mengambil keputusan itu, mendingan prioritaskan ambil keputusan yang masa lalu dulu. Leluhur kita kalau menghadapi masalah seperti ini apa? Jadi mereka itu mengkultuskan masa lalu dan romantisme terhadap masa lalu. Jadi gak mau ngelihat ke depan, mau lihatnya ke belakang. Makanya masyarakat seperti ini, sampai gede pun mereka percaya bahwa leluhur mereka, nenek moyang mereka bisa terbang dan silat bisa mengeluarkan api. Itu masyarakat yang absolutisme ini. Nah, menurut Baraya semua di sini, Indonesia masuk kelompok masyarakat pertama atau kedua? Bung Karno pun mengira bahwa Indonesia itu kelompok masyarakat kedua, karena itu Indonesia itu tidak boleh demokrasi. Kata Bung Karno, kalaupun demokrasi itu harus dipimpin oleh satu orang yang kuat, yang hebat, yang berwibawa, penyambung lidah rakyat. Siapa dia? Dirinya sendiri. Itu kata Bung Karno dulu. Karena selamanya dalam pikiran Bung Karno itu, Indonesia tidak akan cocok dengan demokrasi. Sekalinya diterapkan demokrasi, maka akan terjadi kekacauan, chaos. Karena masyarakat yang absolutisme itu, kalaupun tetap dikasih di demokrasi, mereka tetap akan mensakralkan kelompoknya masing-masing, dan tetap akan mensakralkan pemimpin kelompoknya masing-masing. Dan kalau yang sakral itu banyak, mereka akan berperang satu sama lain. Bukan perang ide, bukan perang gagasan, tapi perang gontok-gontokan. Pemilu nanti pasti akan rusak. Bagaimanapun, kata Bung Karno, bukan kata saya. Jadi, dalam pikiran Bung Karno, dalam ranah pikiran seperti ini, maka kalau kita menganggap demokrasi sebagai pesta, kalau pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi, maka itu otaknya tuh gak sehat. Itu kata Bung Karno yang nanti dibantah sama Bung Hatta. Bung Hatta menganggap Indonesia itu adalah negara yang beragam, ya kan? Dan satu-satunya paham yang paling mungkin mengakomodasi keberagaman itu adalah demokrasi. Benturan dua kekuatan ini sampai memunculkan dua fenomena. Yang pertama, baik Bung Hatta maupun Bung Karno itu pernah sama-sama menjalankan demokrasi ala mereka. Bung Hatta menjalankan demokrasi di Indonesia ala Bung Hatta itu dari tahun 49 sampai tahun 56. Kemudian beliau lengser. Sedangkan Bung Karno itu melaksanakan dari tahun 1957 sampai tahun 65. Kemudian dilengserkan. Dua-duanya masing-masing menjabat atau menjabarkan ide demokrasi mereka selama 6 tahun. Dan alhamdulillah, dua-duanya koyak, dua-duanya bangkrut. Pemilu tahun 55 yang disebut tadi itu adalah pemilu yang sejak awal Indonesia itu udah gagal total di situ. Karena pemilu aslinya itu bukan tahun 55 seharusnya, tahun 52. Tapi dimundurin sama KPU-nya zaman dulu itu, agar ada partai tertentu yang bisa menang. Sebab kalau tahun itu partai politik yang digadang-gadang mau menang itu gak akan menang. Jadi dalam hal ini pemilu di set sejak awal itu bahkan Indonesia di pemilu awal mereka itu sudah gagal. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, yang saya katakan ini baru pembuka, baru dekonstruksi lah. Baru pikiran-pikiran yang sederhana. Nanti kita lanjutkan. Tapi pada prinsipnya, Pak, kalau misalkan demokrasi kita paksakan dan kita terapkan, kita harus bertanya, bukankah budaya kita itu adalah budaya masyarakat berkelompok? Bukankah budaya kita adalah budaya masyarakat yang mengagungkan pimpinan kelompok, kemudian mensakralkannya, dia tidak boleh salah, tidak boleh benar, sehingga pemimpin dari kelompoknya itu akan dibenturkan dengan pemimpin kelompok lain, sehingga memunculkan polarisasi-polarisasi besar, dan akhirnya mengacak-acak Indonesia. Apakah kalau dengan cara seperti itu, maka pemilu tetap dianggap sebagai pesta demokrasi? Ya, kita diskusikan nanti. Silakan Pak Rocky. Ya. Posisi saya pembicara udah saya debatin nih. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat
dari seorang jomblo keren Indonesia yang punya kata-kata kejam keluar dari akal sehatnya, ya, yang selalu menyerang lawan bicara dengan tanpa sentimen. Lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Diki Ahmad. Ahmad artinya ahli makar. Tapi kita mau makar dengan pikiran, itu punya. Itu namanya makar akal sehat. Pakai otak, bukan pakai amplop. Saya memang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Saya jomblo yang demokratis. Artinya masih menerima follower. Oke, guru gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ada seorang pemimpin yang bahkan dia ngomong bener pun orang nggak percaya, karena cawe-cawe. Oke, sebetulnya juga nggak ada yang salah di situ, karena guru gembul salah baca aja. Kan di situ tidak disebut menyambut pesta demokrasi, nggak ada tulisan di situ. Yang ada menyambut pesta demonstrasi 2024. Dia percaya. Beneran salah baca saya. Tuh kan bener kan? Akhirnya dia ragu sendiri apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah ragu apa yang dia ucapkan itu bedanya tuh. Yang kita lihat kadangkala appearance, sesuatu yang bisa fatamorganik. Tetapi demikian juga demokrasi. Demokrasi bisa menghasilkan fatamorgana. Kalau kita tidak masuk pada prinsip dasar mengapa demokrasi diperlukan itu. Karena untuk menghalangi absolutisme, tinggal kita pilih. Apakah jenis demokrasi yang kita terangkan setiap hari kepada publik Indonesia sama dengan pengertian awal ketika kata itu pertama kali dipakai di Athena. Di Athena, anggota DPR tidak dipilih, diundi, nggak ada kotak suara. Kenapa anggota DPR, representasi kita, kalau saya ada di Athena, saya malas pergi parlemen, Anda juga malas. Kenapa malas? Karena itu buang waktu, tetapi mesti ada yang mewakili. Oleh karena itu diundi aja, dengan satu prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili dengan cara yang sama, dengan ide yang sama, dengan mereka yang tak terundi. Jadi keterangan akademisnya adalah demokrasi hanya bisa hidup kalau ada kesetaraan pikiran di antara warga negara. Ada kecukupan IQ pada warga negara. Itu dasarnya. Dan lebih dari itu, ada ketersediaan public ethics, etika publik. Saya nggak ragu kalau Ketua BEM mewakili saya di DPR, karena saya tahu kualitas etik dia sama dengan kualitas guru gembul. Dipilih, terundi guru gembul dan terpilih Ketua BEM sama konsekuensinya. Tapi itu yang disebut the normativity of democracy. Idealnya begitu. Kalau sekarang yang IQ-nya 20 basis poin aja bisa masuk DPR. Kenapa? Karena yang 80 poin disubsidi dengan amplop. Itu faktanya begitu.
Jadi di awal demokrasi itu tidak memerlukan pemilihan karena ada kesetaraan warga negara di bidang ethics dan logics, apalagi retorik. Mengapa itu dimungkinkan? Karena ada pendidikan kewarganegaraan yang merata pada masyarakat Athena. Public issue bisa diakses oleh orang lumpuh sama dengan oleh konglomerat pada waktu itu, sama aja. Jadi ada kesalahan sebetulnya dalam definisi demokrasi. Dianggap demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu yang kita hafal-hafal di dalam sejarah demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang namanya demokrasi. Memang ada semacam arogansi di situ, tetapi hanya dengan akal kita bisa mengucapkan masa depan. Hanya dengan akal saya bisa membantah lawan politik saya. Hanya dengan argumen saya bisa memperluas sphere of influence saya. Kalau sekarang bagaimana kita lihat, apakah akal diedarkan di dalam pameran demokrasi kita hari ini? Mana akalnya? Kita nggak lihat ada perdebatan akalia, perdebatan tentang nilai keadaan. Karena itu kita berkumpul di sini. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita tidak melihat masa depan. Kalau kita melihat masa depan, kita kumpulin di sini nggak ada yang mau datang. Anda di sini menunggu masa depan sebagai pemuda. Karena itu ini temanya betul nih, apa namanya itu, student and politics youth and politics. Kenapa? Karena masa depan itu akan Anda isi nanti itu. Gembul sebentar lagi masa depannya tidak gembul lagi karena dia bakal kurus. Karena akan mondar-mandir dari satu forum. Jadi itu intinya tuh. Oke, silakan retweet. Jadi fasilitas yang disediakan di sini yang justru diinisiasi oleh inisiatif Pak Diki yang bukan lagi mahasiswa. Tetapi dia bisa menyamakan persepsinya dengan youth politics. Karena saya terangkan apa itu youth politics. Apa gagasannya di seluruh dunia sehingga yang muda itu sekarang menguasai opini publik. Indonesia di dalam riset terakhir, anak muda Indonesia menginginkan pemimpin yang paham tentang geopolitik dan fasih mengucapkan environmental ethics. Kemarin CSIS bikin riset itu, UI bikin riset itu, teman-teman di Milenial Padang bikin riset itu. Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan millennials Indonesia atau Z generation menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut the government of reason through the government by the people. Pemimpin yang punya otak. Orang yang punya otak, dia mesti fasih ikut dalam percakapan dunia, grammar global, yaitu ethics of care, etika kepedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang dunia ketiga. Anak muda Perancis, anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye jangan bayar pajak karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina, Rusia. Demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforestasi, tidak menimbulkan sensasi perang. Itu dasarnya. Jadi benar kalau UIN di sini lakukan seminar semacam ini. Itu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi. Karena itu coba undang di sini Ganjar Pranowo, undang Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya. Security. Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya enggak tahu Ganjar.
tahu artinya, saya belum pernah dengar. Kan nggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok. Nggak bisa. Teman-teman yang belajar tentang global politics di sini punya pertanyaan strategis, misalnya, Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2023, apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan? Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%? Sampai sekarang Jepang nggak boleh naikkan anggaran pertahanan yang dipatok setelah Perang Dunia Kedua, bahwa Jepang akan diwaspadai, akan dilindungi oleh Amerika, asal dia jangan naikkan anggaran belanja pertahanannya 1%, lebih dari 1% APBN. Itu perjanjian dari 1945. Sekarang Jepang nuntut, bagaimana mungkin kita nggak naikkan anggaran itu kalau di belakang saya ada Cina yang mengincar Jepang yang dalam 20 menit balistik Cina itu udah nyampe di Tokyo, Okinawa. Jadi Jepang ingin naikkan itu. Kalau diizinkan oleh Amerika misalnya, apa yang terjadi? Dengan GDP yang sangat besar, naikin 1%, artinya Jepang langsung berubah menjadi mini superpower. Indonesia misalnya, bandingkan, dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan. Kan anggaran kita habis, dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol. Konyol. Artinya nggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan. Habis dipakai jalan tol, nggak dipakai buat bikin jalan pikiran. Jadi saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan, duel konsep itu mesti tajam. Begitu Ganjar tampil di sini bicara tentang etika lingkungan, pasti ada poster di satu, Wadas gimana? Dari ujung sana, Kendeng gimana Kendeng? Pojok sana, IKTP. Jadi ada masalah. Yang lain juga ada masalah. Tetapi burning issue itu yang akan diucapkan, dipromosikan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Buat sementara keterangannya sampai di situ sebelum ini jadi peristiwa makar. Oke, sebelum terima kasih. Sebelum saya lempar kepada teman-teman semua, ada satu isu lagi, ada dua isu yang ingin saya tanyakan kembali, adalah bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu di mana Indonesia mengalami bonus demografi. Artinya DPT dipastikan akan lebih banyak orang-orang yang usia produktif. Anak-anak muda akan banyak menjadi pemilih. Artinya tahun 2024 sebenarnya haruslah menjadi pemilu yang sangat bisa diharapkan menjadi pemilu yang benar-benar pesta di mana kita memilih pemimpin yang benar. Anak muda itu tidak akan mudah terintimidasi oleh pikiran seperti misalkan hoax dan black campaign. Yang kedua, anak muda itu tidak mudah terintimidasi secara ekonomi, artinya tidak mudah dengan money politik. Artinya anak-anak muda ini pasti mau ambil uangnya tapi tidak mau pilih orangnya. Yang ketiga, anak muda pasti juga bisa membedakan mana janji-janji manis yang palsu dan mana janji-janji manis yang bisa diharapkan. Ya, jadi sebenarnya pemilu 2024 dengan bonus demografi, anak-anak muda punya kekuasaan lebih untuk bisa memperbaiki negara ini. Kalau Anda bisa berpikir jernih, berakal sehat ketika melakukan pemilihan. Bagaimana menurut Profesor? Oke, coba kita lihat isu yang terus diedarkan oleh kekuasaan, bonus demografi itu. Sebenarnya istilah yang salah, nggak ada di dalam kosakata akademis istilah bonus demografi. Yang ada adalah demographic dividend. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh generasi baru dalam bentuk pengetahuan surplus dibandingkan dengan
modal yang sama di Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi secara konseptual Presiden Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi. Anda akan jadi bonus demografi karena Anda akan tunggu ekonomi baik segala macam, startup. Oke, Anda semua sebut aja dari sekarang akan berlipat ganda pengetahuan dan kemampuan ekonomi Anda, berlipat 2 kali itu. Maka Anda jadi bonus demografi. Itu baru benar kalau dibandingkan Malaysia stagnan, kalau Vietnam stagnan. Kan kacau konsepnya kan. Kalau bonusnya anak-anak Malaysia, anak Vietnam lebih tinggi, ya kita nggak ada apa-apanya bonus demografi itu. IQ Anda akan bertambah 20%, oh iya tapi Vietnam bertambah 40%, nggak ada gunanya bonus kita. Begitu cara berpikir itu dihitung sebagai dividen. Ini kabinet dungu semua tuh. Yes, istilah standar dia nggak mengerti. 5 tahun lagi pendapatan saya, dompet saya akan 3 kali lebih tebal dari yang saya punya sekarang. Maka saya akan punya bonus. Oh iya, kalau guru gembul 5 kali lipat, nggak ada gunanya 3 kali lipat saya. Itu namanya perbandingan. Jadi bonus demografi bukan potensi kita sendiri, tapi potensi kita dibandingkan dengan potensi tetangga-tetangga kita. Begitu cara ngitungnya. Nangkap ya? Tuh. Jadi jangan iya aja kalau Jokowi ngomong tuh. Saya mau terangkan hal yang benar itu. Oke, 1. Sekarang coba kita hitung. Assuming bahwa ada bonus demografi. Dari mana bonus demografi itu datang? Sumber bonus demografi adalah nutrisi yang kita investasikan ke dalam otak anak muda hari ini. Nutrisi. Karena otak perlu tumbuh untuk dapat bonus pikiran. Sekarang saya terangkan datanya. Per hari ini, stunting Indonesia prevalensinya adalah 25%. Apa artinya? Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini kekurangan gizi. Itu artinya prevalensi 24%. Jadi bayi yang hari ini lahir dengan kekurangan gizi 10 tahun ke depan menuju 2045 otaknya tidak akan berkembang, bahkan defisit 25% otaknya. Begitu hitungannya. Kalau nggak dapat protein, nggak dapat susu, otak manusia, otak bayi itu nggak bisa tumbuh. Kapasitas otaknya untuk mengolah informasi, bitkom itu nggak bisa dapat. Masalah nggak itu? Nggak ada masalah. Kalau Malaysia juga mengalami hal yang sama, kalau Singapura mengalami hal yang sama, kalau Vietnam mengalami hal yang sama. Masalahnya mereka nggak mengalami hal yang sama. Artinya kita akan tertinggal dari kapasitas berpikir. Gampang. Kenapa? Nutrisi itu tidak tiba di rahim ibu-ibu. Karena susu, kedelai, kacang hijau, dana untuk membeli susu yang ada sumber protein berubah menjadi dana untuk beli Pertamax Super dari seorang bupati yang doyan pakai motor gede. Trade off-nya begitu. Saya bilang motor gede ya, bukan motor gembul. Itu logikanya, simple logics. Jadi Anda bayangkan 2045, bonus demo dari mana sumbernya? 1, dari nutrisi udah nggak bisa. Yang kedua, daya beli. Anda punya uang nggak 2045? Punya, bagus. Tunggu dulu. Uang Anda buat apa? Buat belanja. Begitu Anda mulai belanja, Anda ditagih oleh Cina, ditagih oleh Singapura, ditagih oleh Jepang. Bayar dulu utang Anda sebelum belanja. Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi itu. Anda bayangkan. Jadi ngapain Anda kawin? Tapi bukan itu alasan saya jadi jomblo. Bayi Anda akan minta dikembalikan pada rahimmu. Begitu dia lahir, dia tahu dia adalah 1 dari bayi yang mungkin mengalami kekurangan nutrisi alias stunting. Dia tahu bahwa dia pasti adalah 1 dari bayi yang harus menanggung 50 juta utang NKRI harga mati yang dibuat oleh Jokowi.
Emang Jokowi yang bikin. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sumber pendapatan kita tidak kembali pada kita? Oh, dari Orde Baru juga, memang dari Orde Baru juga begitu. Presiden Soeharto kasih lisensi pada pengusaha-pengusaha Cina waktu itu. Silahkan ambil HPH, eksplorasi, eksploitasi sumber daya kita. Tetapi di zaman Pak Harto, dari potensi eksplorasi itu 33-35% kembali ke negara dalam bentuk pendapatan negara, APBN, pajak segala macam. Jadi disuruh ambil bahan mentah, tetapi kembali ke negara 35%. Di zaman Pak SBY masih kembali 27% kembali ke kita. Di zaman Jokowi yang kembali tinggal 7%. Selebihnya di mana? Diparkir di pusat-pusat finansial dunia, nggak mau dimasukin ke Indonesia. Oleh siapa? Oleh oligarki. Jadi tanah Anda yang Anda sebut tadi di dalam lagu, tanah airku Indonesia, tanah dan airnya tidak Anda miliki. Jokowi bahkan lelang IKN itu 120 tahun boleh diambil sebagai properti hak milik itu. Padahal itu hak masyarakat adat. Itu yang menyebabkan investor tidak masuk ke Indonesia karena ada problem tanah di IKN. Yang dulu kita bicarakan, Pak Diki juga bicara panjang lebar soal itu dalam beberapa konferensi. Tapi dianggap kalian sinis ya. Sekarang baru ketahuan bahwa memang itu tanahnya masih bermasalah karena itu nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Jokowi sendiri, namanya Menteri PUPR. Kalau gue yang ngomong dianggap makar. Ini menterinya sendiri bilang udah nggak akan ada yang masuk. Jadi itu soalnya. Nanti yang lain-lain yang lebih dramatis saya terangkan belakangan. Terima kasih. Ya, saya setuju soal bonus demografi itu yang mungkin bukan menjadi bonus tapi bisa menjadi disaster. Tapi secara kuantitatif, Prof, secara kuantitatif anak muda, pemuda akan lebih banyak sebagai DPT. Itu tentunya akan bisa menguntungkan hasil pemilu besok karena mereka akan berpikir lebih jernih. Is it possible or not? Is it possible or not? Kalau jumlah kuantitatif lebih banyak, berarti 2024 masih banyak bisa kita harapkan hasil pemilu akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena berdasarkan jumlah kuantitatif pemilih pemuda akan lebih banyak. Oke, saya kasih datanya lagi, riset terakhir. Swing voters Indonesia itu naik ke arah 27%. Dan itu milenial. 27%. Anda di sini kalau saya survei mungkin 30% masih swing voters kan, nggak tahu memilih siapa. Apalagi saya terangkan masalahnya. Karena nggak ada keterangan pada publik. Kita diminta sekedar memilih seperti memilih kucing dalam karung. Padahal kita nggak milih kucing dalam karung, kita milih kucing dalam karung bolong, udah ketahuan kucingnya. Karungnya udah bolong. Jadi itu yang akan terjadi. Swing votersnya naik 20%. Apa itu swing voters? Swing voters adalah ateis dalam politik. Dia belum menentukan agamanya, dia belum menentukan Tuhannya. Nama gitu. Ayat golput. Ateis artinya orang yang tidak memastikan dirinya masuk surga atau nggak masuk surga itu. Bukan dia nggak percaya surga, dia nggak tahu masuk surga. Ateis dalam politik artinya belum menentukan dia memilih siapa sebagai calon. Ya. Jadi buat gampangnya bilang aja, swing voter itu adalah ateis. Dia bukan antiteis, dia ateis. Tidak tahu, bukan menentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan ada di mana. Calon-calon presiden kita ada di mana tuh. Itu intinya tuh. Jadi kita akan lihat misalnya siapa yang memimpin swing voters ini. Guru Gembul pasti ada di situ. Pak Diki pasti ada di situ. Saya apalagi. Karena milenial menunggu keterangan akademis. Mau kemana arah bangsa ini? Diam-diam mereka punya kelompok. Kalau saya bicara dengan milenial di Amerika, Eropa segala macam, semuanya nggak ingin pulang ke Indonesia. Kemarin saya sama Pak Diki muter-muter Eropa tuh ketemu dengan anak-anak yang lagi belajar di situ. Semuanya bilang kita dapat beasiswa LPDP. Dia bilang kita bayar denda, tapi kita nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak ada kepastian. Di Tokyo begitu, di Amerika begitu coba. Jadi yang ada di luar nggak mau balik ke Indonesia. Yang dari Indonesia ingin keluar karena keadaan ekonomi politik yang buruk semacam ini. Jadi sekali lagi itu keterangannya.
Ini saya terangkan itu supaya Anda punya semacam cara komprehensif untuk masuk dalam tadi kata Guru Gembul, binary opposition tuh, either E or there, pilih ini atau itu, dua-duanya jebakan. Nah, supaya nggak terjebak, kita bongkar dulu kasusnya hari ini. Jadi pelan-pelan kita riset, kita ucapkan dengan kemampuan berpikir yang bagus supaya kita bisa terangkan ini pada publik di luar tuh. Jangan minta partai politik untuk terangkan, mereka pasti bohong. Kang Guru, silakan. Ini saya tuh sebenarnya tidak menyangka bahwa bentuk diskusinya adalah seperti ini. Jadi saya tadi awal tuh baru dekonstruksi, saya belum sampaikan argumentasi apapun deh. Tapi keselin. Tapi gini, kita langsung tiba-tiba pindah tema lah ya. Tapi kalau misalkan kita memang mau pindah tema, temanya adalah tentang bonus demografi, katakanlah istilahnya adalah bonus demografi. Itu bonus demografi itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pemilu, demokrasi. Itu sebenarnya adalah terkait dengan ekonomi. Jadi maksud bonus demografi itu adalah jadi di masa depan penduduk lebih banyak. Karena penduduk lebih banyak, pelaku ekonomi lebih banyak. Karena pelaku ekonomi lebih banyak itu maka perputaran uang juga menjadi semakin banyak. Jadi kaya miskinnya sebuah negara bukan karena dia punya banyak atau sedikit uang, tapi seberapa banyak uang itu berputar. Nah, karena di masa depan yang memutarkan uang itu banyak karena generasinya banyak, maka itu disebut sebagai bonus. Itu disebut sebagai keuntungan. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan politik. Kalau misalkan kita hubungkan dengan politik, ada sebuah artikel yang ditulis oleh saya lupa namanya. Tapi yang saya ingat adalah bahwa dia menulis itu di bawah naungan PBB. Tapi tulisannya itu benar-benar kasar, bikin sakit hati. Dia tulisnya gini, anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya itu begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau kriteria-kriteria yang berhubungan dengan kecerdasan, yang manapun juga, Indonesia itu selalu kalah anak-anaknya. Jadi misalkan dia mencantumkan dalam artikelnya itu, yang berbahasa Inggris, dia bilang gini, anak-anak SMA di Indonesia, yang lulus SMA di Indonesia, itu hanya 15% yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf hanya 15% yang tahu. Nah, dampaknya apa? Kemampuan mereka dalam berkomunikasi, kemampuan mereka dalam menyerap informasi, kemampuan mereka dalam mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu cuma 15% yang sehat. Ini level terendah di dunia. 15% saja yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalau orang Indonesia dikasih hoax, kalau orang Indonesia dikasih penafsiran yang salah, kalau orang Indonesia dikasih data yang salah, maka generasi mudanya hanya 15% yang mampu memverifikasinya dan menemukan titik kesalahannya sehingga mereka mengambil kesimpulan yang benar. Sisanya salah. Kemudian si penulis itu juga menentukan kriteria bahwa betapa bodohnya masyarakat Indonesia ketahuan dari mereka tidak mampu untuk membaca data statistik. Begitu. Dan ada beberapa, ada banyak kriteria yang dia sebutkan di situ. Tapi intinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu itu kemudian bahwa anak-anak muda kita akan siap dengan demokrasi, dengan pemilu tahun 2024 karena mereka tidak terpapar hoax, karena mereka lebih analitis dan sebagainya. Data-data akademis terkait dengan kadar intelektual anak-anak muda di Indonesia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jadi saya nggak tahu apakah di sini itu termasuk yang 15% atau yang 85%. Tapi ada kunci kecil dari seorang dosen. Katanya, kalau mau tahu apakah Baraya di sini termasuk 15 atau 85%, itu cek. Kalau di kelas disuruh presentasi sama dosen, dia masih baca full text. Artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang nanti ketika milih dalam pemilu
akan memilih orang yang salah atau memilih dengan cara yang salah. Karena kadar intelektualitas mereka itu tidak akan sanggup, ini dalam pikiran mereka ya, tidak akan sanggup untuk berbicara di ranah yang berhubungan dengan masa depan sebuah bangsa. Pesimis sekali ya pikiran-pikiran orang itu, tapi saya ikut pesimis. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau misalkan anak-anak di Indonesia, menurut survei, termasuk ke dalam generasi yang paling tidak bisa bernalar secara intelektual, cuma sekitar 15%-an saja. Lalu bagaimana nasib pemilu di Indonesia di masa depan? Misalkan katakanlah 2024. Kalau misalkan ada debat publik presiden itu pasti lebih membosankan daripada debat para pengamat. Kalau Rocky Gerung misalkan debat di Indonesian Liars Club gitu ya, atau yang semacam itu kita bisa nongkrong berjam-jam. Tapi kalau nonton debat presiden, siapa yang bisa tahan sampai akhir? Karena ya saya nggak bisa ngejelekin orang sih, tapi ya kita sama-sama bisa melihat lah bahwa kemampuan kita dalam berbicara, dalam beretorika yang paling penting dalam menyampaikan pesan sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kita bisa mengeliminir kesalahan itu sebenarnya sangat-sangat sedikit. Kalau sudah seperti itu, maka oligarki di Indonesia itu akan bertahan lebih lama, melampaui 2024, walaupun pemilihnya kebanyakan adalah anak-anak muda. Rumusan dalam oligarki itu adalah gini, ini kalau dalam negara oligarki ya, kalau Indonesia enggak, kalau gitu ya, kalau oligarki gitu ya. Kalau ada pemimpin, mau itu presiden, mau itu wali kota, dia bertahan 2 periode atau diminta lebih dari itu, maka dia pasti sedang bekerja sama atau menjadi bawahan oligark. Kalau ada gitu ya, pemimpin yang bisa lebih dari 2 periode atau lebih, pasti di bawah bayangan oligark. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin di dunia oligark itu pilihannya cuma 2. Dia yang sangat berkuasa dan memiliki akses terhadap ekonomi tanpa batas, atau dia disponsori oleh orang-orang yang memiliki akses ekonomi tanpa batas. Kalau dia memiliki akses ekonomi tanpa batas, maka dia akan menjadi rezim. Dia akan menjadi pemimpin yang otoriter. Bahkan ketika dia tidak otoriter di depan media itu, dia mengontrol medianya sehingga dia seakan-akan tidak otoriter. Kalaupun dia ternyata tidak memiliki akses ekonomi yang seluas-luasnya, berarti dia disponsori oleh orang-orang di belakang yang memiliki akses ekonomi yang sangat kuat. Nah, kalau seperti itu artinya kekuasaannya itu bohong. Jadi yang nanti dipilih jadi presiden itu bukan penguasa yang sesungguhnya, itu bohongan. Itu topeng dari orang-orang besar yang menyuplai dana untuknya, dari orang-orang yang megang kopernya. Jadi makanya dia bisa aja sampai disebut petugas, bisa aja disebut petugas apa gitu kan, ya bisa aja disebut sebagai petugas, bisa aja disebut sebagai apa, karena sebenarnya dia memang tidak memiliki otoritas penuh, atau dia sebenarnya bukan eksekutif yang sesungguhnya. Eksekutif itu adalah orang yang melobi di belakang, ya bahkan media-media tidak bisa meliputnya. Nah, kalau sistem oligark kondisinya seperti itu, bukan berarti di Indonesia, tapi kalau seandainya seperti itu, kemudian pemilih-pemilih di tahun 2024 tidak memiliki akses pengetahuan terhadap fenomena oligark itu, maka oligarki akan tetap bertahan selamanya. Dan karena oligarki akan bertahan selamanya, maka demokrasi kita itu, termasuk pesta demokrasinya itu adalah pesta yang palsu, yang menghabiskan anggaran sangat besar hanya untuk menyelenggarakan drama terbesar sedunia. Pemilu itu, jangan dulu tepuk tangan. Saya nggak suka dipotong. Takut mati. Tapi saya jadi lupa lagi tuh. Saya baru sampai mana tadi? Oh ya, nah pemilu itu yang kita lihat sekarang harus selalu ditekankan bahwa kita tidak pernah memilih calon yang kita inginkan. Yang terjadi adalah orang-orang dengan ekonomi tanpa batas itu merekayasa agar kita memilih mereka,
atau memilih calon-calon mereka. Saat kita misalkan dihadapkan pada pilihan, apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah Anies, siapakah di antara kita yang benar-benar tahu mereka tanpa tendensi dari media? Siapakah orang-orang di antara kita yang benar-benar kenal mereka tanpa intrik-intrik dari partai politik dan dari lawan politiknya? Tidak ada. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah partai politik dengan seluruh sumber daya yang mereka miliki, merekayasa otak kita, mendorong kita agar memilih calon yang mereka inginkan, bukan kita yang memilih mereka. Makanya nanti ini ada kaitannya dengan threshold yang ada di Indonesia kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan PDIP ngomong target 20% suara di Jawa Barat misalkan, artinya mereka menganggap bahwa suara itu adalah alat legitimasi kekuasaan mereka, bukan berarti itu mereka mewakili rakyat, bukan. Yang memilih ini sekarang, yang di sini itu adalah target untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Saya layak berkuasa karena saya dipilih oleh orang-orang ini sekian persen. Makanya sejak awal mereka mengatakan target sekian persen, target sekian persen dan sebagainya. Jadi pemilih-pemilih dalam pemilu bukan orang-orang yang telah mewakilkan kewenangannya dan kekuasaannya, tapi orang-orang yang bisa dimanfaatkan agar pemimpin-pemimpin itu bisa berkuasa di balik tokoh-tokoh yang dipilihnya. Itulah hakikat dari demokrasi yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi ya, satu pengen ini tuh dekonstruksi gitu. Jadi pengen kita debat sampai habis-habisan kalau bisa, tapi nggak bisa. Tapi intinya adalah bahwa kalau kita merasa bahwa diri adalah generasi baru yang nanti akan nyoblos atau baru nyoblos kemarin sekali dan sebagainya, coba pikirkan baik-baik. Kalaupun pada akhirnya nanti kita harus memilih orang itu, pilihlah dengan pikiran yang matang, bukan emosi. Pilihlah secara independen, bukan karena disuruh sama orang lain. Karena bagaimanapun, apapun yang akan kita pilih, siapapun yang akan kita pilih, tidak akan berpengaruh untuk 5 tahun berikutnya. Yang berpengaruh itu adalah yang memilih hari ini, yang akan menggenggam masa depan, bagaimana cara dia memilih. Bagaimana cara dia memilih dan atas pertimbangan apa dia memilih, dialah yang akan menjadi penentu Indonesia di masa depan. Bukan pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti. Begitu. Wah, keren. Oke, saya mengangkat bonus demografi sebetulnya lebih kuantitatif. Saya paham soal ekonominya, tapi kuantitatif. Tapi Bang Rocky menganggap swing voter akan naik 27%, maka ada kemungkinan pemilihan besok itu akan lebih jernih 27% peningkatan anak muda ya, swing voter ya. Tapi sementara the Fed brother teacher, guru gembul itu bahasa Inggrisnya the Fed brother teacher ya. Oke, menganggap bahwa justru sebaliknya ya, kuantitatif kenaikan swing voter anak muda itu justru malah berdasarkan statistik malah berefek yang kurang benar ya. Bukan kurang benar. Yang saya maksud tadi itu adalah orang-orang yang memilih dengan menggunakan nalarnya itu menjadi lebih sedikit. Karena data yang tadi itu, kadar intelektualitas kita turun. Itu berdasarkan data yang disponsori oleh PBB. Tapi kalau tidak percaya, silahkan dicek di bangku kelas masing-masing di kampus yang presentasinya masih baca teks, kan saya bilang gitu. Iya. Tapi itu bukan anak UIN ya, bukan anak UIN. Ya. Setuju ya? Setuju bukan? Ya, saya percaya di sini saya berhadapan dengan orang-orang yang. Oke, sebetulnya sedikit saya pikir saya langsung saja lempar kepada pertanyaan. Jadi kita bagi menjadi beberapa session. Session pertama 3 penanya, 1 wanita, 2 pria. Ya, ada wanita yang mau bertanya? Nah, saya wanita dulu. Ladies first. Perempuan ini jarang. Mana? Mana yang saya pak tadi mana? Oh, oke. Ya, kamu ya. Yang kedua, ya Bapak. Yang ketiga, kamu boleh. Ya, 1, 2, 3.
Silakan mic-nya ada. Jangan lupa ya, mahasiswa itu kebanyakan pengen pamer mahanya supaya kelihatan hebat, dia banyak statement. Kemudian belakangan baru dia nunjukin siswa. Saat ini saya minta kamu lebih sedikit statement, tapi pertanyaan lebih fokus. Ya, biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mona Liswita. Izin bertanya pada beliau-beliau yang di depan. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Bunda Megawati Soekarno Putri telah mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres dalam Pilpres 2024, dan itu bertepat sehari sebelum Lebaran. Mendadak sekali, bukan? Jadi kita mempunyai capres 3, Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Berdasarkan judul kita yaitu Pesta Demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Saya setuju menurut Bapak Rocky Gerung bahwa kita memilih kucing dalam karung yang bolong. Menurut saya masuk akal bahwasanya Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar itu jadi pilpres ditetapkan menjadi capres bahkan sebelum ketentuan yang ada. Karena saya pikir masuk akal bahwa setiap kali saya buka YouTube, Instagram, TikTok, saya melihat beliau-beliau ini terus. Jadi kayak citra mereka yang selalu ditunjukkan di setiap media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait demokrasi tersendiri, konsep yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik? Apakah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik ini hanya pada pemerintah? Apakah kita digiring oleh pemerintah untuk memilih mereka? Apakah kita tidak punya hak untuk memilih pilihan kita sendiri? Misalkan saya ingin memilih Pak Rocky Gerung, begitu. Terima kasih. Oke, kita masih belum punya capres ya. Saya ingatkan, kita masih belum punya capres. Kita hanya punya. Saya barusan. Kita masih punya bakal calon presiden ya. Oke, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Ya kamu. Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil, mahasiswa filsafat dari UIN Bandung, Muraki. Saya berasal dari kabupaten di pelosok Kalimantan Timur. Dari mana? Dari Kalimantan Timur. Apa pelosoknya di mana? Saya Kalimantan Timur juga. Di Berau, Pak, saya. Orang Berau. Ya, saya sebelumnya mau berterima kasih banyak kepada Pak Guru dan Bung Rocky yang selalu konsisten menyumbangkan pikiran bagi bangsa ini, yang bahkan seorang anak dari pelosok Kalimantan merasakan dampaknya. Terima kasih. Bung Rocky pernah menyebutkan term ideolog, term yang digunakan untuk ideolog, term yang digunakan untuk mengolok-olok orang-orang yang pelangap-pelongo, yang tidak bisa berpikir sendiri dan simplifikasinya dungu lah, kira-kira begitu. Dan saya rasa ini selaras dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Guru tentang bagaimana cara kita menjadi mandiri secara intelektual. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bu, bagaimana untuk kita menghadapi demokrasi di 2024 ini agar kita tidak menjadi ideolog? Bagaimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual, padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Nah, bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual? Terima kasih. Ya, kamu yang ketiga.
sama aja kita. Ya, Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Karena tadi pembahasan sebelumnya juga mengenai bonus demografi dan stunting. Saya adalah remaja yang mendedikasikan diri dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti stunting, khususnya di Provinsi Banten. Nah, yang ingin saya tanyakan tapi bukan tentang itu, bahwa jumlah pemilih di Indonesia di pemula akan banyak gitu, yang baru punya kesempatan untuk memilih. Lalu pertanyaan saya adalah, saat ini gembar-gembor siapa saja yang akan menjadi calon presiden. Terlebih beberapa partai politik telah mengumumkan bahwa mereka mengutus calon-calon tertentu tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, remaja ini kan atau pemilih pemula ini kan sangat rentan untuk dipengaruhi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apabila calon-calon presiden ini menggunakan kesempatan tersebut dengan memilih presiden mereka, tokoh-tokoh yang mampu mengambil pemula karena terlalu pemilihan umum sebelumnya gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara dari Pak Rocky Gerung, Guru Gembul yang masih berakal sehat untuk menyehatkan akal-akal kita semua yang sekiranya sudah udah nggak sehat gitu lah. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Bung Rocky, silakan. Jadi satu rangkaian jawaban atas 3 pertanyaan tadi, Bung. Oke, ada suasana pesimistik di ruangan ini itu. Yang kalau kita kumpulkan pesimisme ini, itu berguna sebetulnya untuk membentuk pikiran ketiga tuh, the third way itu. Jadi kita mesti ajukan, ya gini nih, orang pesimis itu bukan orang yang fatalis. Orang pesimis artinya dia lagi lakukan kalkulasi, tapi berkejaran dengan waktu. Nanti KPU akan tanya, Anda pesimis sampai kapan? Sampai depan kotak suara? Ada urusan. Tetapi pesimisme itulah yang dicerminkan oleh swing voters tadi. Jadi begitu Anda bicara bertiga, 27% langsung naik 29% hari ini. Itu membenarkan bahwa kesempatan untuk melihat perubahan yang kita maksudkan sebagai perubahan kualitatif tadi hanya terjadi secara kuantitatif. Kita lagi peringati soal reformasi sekarang. Lalu kita mulai cemas. Dengan tolok ukur apa kita memberi nilai apakah reformasi ini betul-betul ada di dalam bayangan awal kita waktu mahasiswa ngepung gedung DPR. Anda baca dari sejarah. Waktu kita ingin pindah dari rumah otoriter Orde Baru ke rumah demokrasi, ada kecemasan yang sama. Mahasiswa UI, Trisakti, Atmajaya, pakai istilah reformasi total. Mahasiswa Islam, kami pakai istilah reformasi damai. Dua-duanya menghindar dari kata revolusi, padahal yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif melalui revolusi. Sekarang yang perlu revolusi tinggal Pak Diki Akbar, karena dia menginginkan perubahan kualitatif, bukan revolusi seperti yang kita dibayangkan di Prancis, di mana kepala Louis XVI mesti dipenggal untuk membuktikan bahwa mandat rakyat itu kita udah cabut loh. Jadi istilah revolusi artinya perubahan radical break. Pada waktu itu kita ragu-ragu, maka kita pilih kata reformasi. Reformasi itu lebih lembek dari revolusi itu. Bahkan ada partai yang
revolusi nggak mau, reformasi nggak mau, dia pakai restorasi. Lebih lembek lagi itu restorasi. Tapi udah itu soalnya. Jadi saya mau tentukan dulu bahwa kita belum berpindah dari orde otoritarian ke orde demokrasi. Kalau kita sebut transisi ke arah demokrasi, itu ada dua langkah. Langkah keluar dari otoritarian dan langkah masuk ke demokrasi. Itu namanya transisi kan. Anda keluar dari rumah Anda, belum tentu Anda pergi pada pacar Anda. Anda baru disebut pergi mengunjungi pacarmu ketika Anda keluar dari dan masuk ke rumahnya. Itu langkahnya, dua langkah itu. Demikian juga soal demokrasi. Kita baru keluar dari rumah orde baru, bahkan masih di halamannya. Belum masuk ke reformasi sebetulnya. Karena keinginan reformasi adalah lakukan pemilu dalam pengertian in optima forma, dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu threshold 0%. Itu yang kita maksudkan ketika reformasi. Sekarang 20%. Di mana di dunia ini ada presidensialism pakai threshold? Kan ngaco. Tapi kalau kita tagihkan itu secara kualitatif, tiga-tiganya nggak boleh ikut. Anies nggak boleh ikut, Prabowo nggak boleh ikut, Ganjar nggak boleh ikut. Tiga-tiganya pro 20%. Dan itu yang menyebabkan mereka terjebak sekarang untuk cari wakil presiden. Karena mesti koalisi. Konyol. Dia bikin sendiri lubangnya, terus dia ngamuk-ngamuk, kok nggak ada wakil presiden? Ya lu sendiri yang mau 20% tuh. Gitu. Dari awal kedunguan itu ada di otak elit ini. Itu saya ucapkan berkali-kali. Tapi udahlah, itu udah terjadi, terpaksa kita mesti memilih minus malum. Di antara yang ada itu apa yang berguna tuh. Bukan apa yang bermutu, apa yang berguna. Ya kan? Jadi itu keadaan kita tuh. Nah, saya sebetulnya inginkan ada golput sebagai jalan ketiga. Tapi saya tahu itu yang gak mungkin terjadi. Tapi sebagai problem etis dalam demokrasi kita sebutkan. Nah, itu yang menyebabkan teman di atas tadi, siapa tadi yang memilih saya tadi? Ya, kenapa? Biarkan dia sebut sendiri. Oke, jadi dia bertanya, representasinya ke siapa kalau begitu? Saya terangkan dulu problemnya. Kalau saya bercermin, saya melihat bayangan saya di kaca itu. Dia adalah representasi saya dalam bentuk simbol. Sekarang ada problem yang disebut narsisisme. Narsisius dulu, dia bercermin di air yang jernih. Lalu dia lihat bayangannya di air itu, dia nggak pernah tahu bahwa wajahnya itu sangat cantik. Dia nggak bisa bedain ganteng dan cantik. Lalu dia terjun menemui bayangannya di kolam itu dan dia meninggal. Sebetulnya di dalam pengertian yang lebih otentik, demokrasi itu bukan saya bercermin lalu saya jatuh cinta pada bayangan saya di cermin. Demokrasi artinya saya bercermin dan bayangan saya mencintai saya. Itu prinsipnya. Jadi anggota DPR mestinya ketika dia terpilih, dia adalah bayangan saya, dia mesti mencintai saya. Bukan saya yang harus mencintai dia. Bukan itu pengertian people sovereignty, kedaulatan rakyat. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Paroki kasih suara dong, nanti kita begini. Dia nggak bisa saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim kami mewakili kedaulatan rakyat. Ngehek loh. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Kalau kedaulatan saya serahkan, maka saya jadi barang, bukan lagi jadi orang itu. Satu-satunya kualitas pada warga, dia berdaulat. Lalu apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun itu. Kalau saya kasih kedaulatan seumur hidup, saya nggak punya hak lagi. Jadi anggota DPR ini mewakili kepentingan politik saya 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Itu gilanya mereka tuh. Karena nggak pernah belajar dari guru gembul.
tentang the very idea of sovereignty. Kedaulatan itu apa sih? Mestinya di FISIP Fakultas Hukum diajarin dari awal. Kedaulatan itu melekat dan tak terbagi. Dia bahkan statusnya ideal value, imperative value. Ini nggak dipahami. Kenapa nggak dipahami? Tidak ada kurikulum tentang political ethics, tidak ada kurikulum tentang intellectual history, tidak ada kurikulum tentang filsafat politik di partai-partai. Karena itu hari ini Pak Diki mengambil alih fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Kan mestinya partai yang lakukan beginian kan. Ini yang bikin adalah forum diskusi akal sehat Indonesia, disingkat forum diskusi ASI, bukan air susu ibu, air susu intelektualitas. Jadi teman-teman, saya gabung tadi bahwa itu yang kita katakan tadi. Nah sekarang Anda pesimis boleh, tetapi saya bagi dua. Ada orang yang optimis tapi irasional. Kita di sini pesimis tapi rasional. Prof, mana ya? Kalau audiens di sini pada akhirnya menjadi pesimis, saya merasa menang. Ya karena memang semua hal itu dimulai dari pesimisme dan itu biasanya akan mendorong kita. Biasanya ya, semestinya kita arahkan untuk mendorong kita, bahan bakar kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika tadi ada orang-orang yang bertanya, 3 orang tadi bertanya, dengan pertanyaan seperti itu, maka saya menjadi jauh lebih pesimistik. Karena pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada dosen-dosen di kampus-kampus. Jadi ketika pertanyaan itu ternyata harus disampaikan ke sini, kemungkinannya adalah bahwa orang-orang yang dimaksud itu tidak sempat atau tidak bisa bertanya kepada dosen-dosen di kampus. Benar nggak sampai bisa bertanya soal hal-hal semacam ini di kampus? Betulkah seperti itu? Jika seperti itu, berarti kita harus benar-benar pesimis ketika kita mengetahui bahwa kualitas intelektual orang-orang Indonesia 15-20 tahun itu ternyata salah satu yang paling rendah di dunia, kemudian salah satu cara terbaiknya adalah di dunia pendidikan, dan ternyata di dunia pendidikan, tempat penyelenggara pendidikan ternyata tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka SPP-nya nggak usah dibayar. Karena ternyata tidak tersalurkan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Tapi kalau mau harus disampaikan kepada saya, ya tolonglah saya dibayar seperti dosen. Gaji jadi guru itu kecil. Tapi ya sudahlah, saya jelasin sedikit beberapa yang saya ingat dari 3 pertanyaan tadi ya. Suatu kali saya berdebat dengan seorang yang mengaku seorang Marxis. Dan di awal perjumpaan saya dengan dia ngomong bahwa dulu saya religius, tapi saya tercerahkan oleh Karl Marx karena membaca buku-buku utamanya. Saya menyanggahnya kalau Baraya tercerahkan oleh sebuah buku, itu sebenarnya bukan tercerahkan, tapi terkerangkeng oleh metodologi buku itu. Jadi kalau kita baca buku tuh sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh masih bodoh. Kita menggunakan otak orang lain untuk meminjam analisisnya untuk kita pakai. Baca buku itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tercerahkan oleh buku Karl Marx, sebenarnya dia telah terkerangkeng oleh Marx. Lalu yang dimaksud dengan tercerahkan itu apa? Yang dimaksud dengan tercerahkan itu adalah dia mampu keluar, dia mampu masuk dan kemudian keluar dan melihat dari atas tentang bagaimana Karl Marx itu berpikir. Jadi level dari tercerahkan itu adalah mampu melampaui sesuatu yang kita anggap mencerahkan. Jadi kalau misalkan Pak Rocky Gerung di sini dianggap mencerahkan, semua orang yang dianggap tercerahkan itu terkerangkeng oleh pikirannya. Yang mampu tercerahkan itu adalah yang mampu melampaui pikiran-pikiran Pak Rocky Gerung. Dan itulah yang dibutuhkan. Karena nggak lama dari sekarang, saya, Pak Rocky, Bapak ini cepat meninggal. Itu yang di sana, Pak. Yang jadi masa depan itu kan orang-orang yang tampil di sini. Ya secara kalkulasi ya, kalau nasib makan siapa yang tahu. Itu jadi apa tadi pertanyaannya itu gimana caranya agar kita bisa memilih secara intelektual dan sebagainya.
Ada 6 level kesadaran. Level kesadaran yang pertama itu adalah tahu. Tahu itu adalah adanya informasi dalam otak yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu level terendah. Jadi kalau saya tahu Anies, ternyata dia melakukan ini itu, formula E, ada PA 212 dan sebagainya, itu saya tahu, itu level terendah. Level berikutnya itu adalah saya paham. Pemahaman itu artinya saya tahu dan pengetahuan saya itu bersambung dengan pengetahuan yang lain. Informasi yang ada dalam benak saya itu bersambung dengan informasi-informasi yang lain. Itu level 2. Level 3 itu adalah aplikasi. Bahwa saya tahu di mana saya menempatkan pengetahuan dan pemahaman itu. Level 4 itu adalah analisis, di mana saya bisa memecah-mecah informasi itu sehingga menjadi atom-atom yang berdiri secara independen. Kemudian level berikutnya itu adalah sintesis, yang semuanya sudah dipecah-pecah itu disatukan dalam sebuah kesimpulan yang sepenuhnya baru. Dan yang keenam itu adalah evaluasi, kemampuan kita untuk melihat pengetahuan itu dari atas. Jadi pengetahuan elang, kita bisa melihat dia secara utuh, secara keseluruhan. Pak Guru, yang 6 itu dibaca di buku yang mana ya? Gimana? Dibaca di buku yang mana yang 6? Saya lupa. Ya itu mencerahkan karena dia lupa apa yang dia baca. Kalau ingat artinya tidak mencerahkan. Nah ya. Oke. Nah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai level 6 itu, di mana kita ada di atas informasi itu, termasuk ketika saya mengambil referensi ini, berarti saya belum di atas, nanti kita lihat dulu. Tapi kalau kita sudah melihat di situ, kalau dikaitkan dengan urusan politik yang tadi itu, kalau kita berhadapan dengan media massa yang menampilkan satu berita, kita berhadapan dengan tokoh politik yang sedang berkampanye dan sebagainya, dan kemudian kita melihatnya bukan dalam kacamata dia memberikan informasi, bukan mencerahkan dan sebagainya, tapi kita mampu memasuki tahapan-tahapan pengetahuan sampai berkesadaran itu, maka kita akan bisa memilih dengan yang baik. Bahkan ketika pilihan kita salah, kita tetap akan memilih dengan cara yang baik. Karena artinya kita sudah benar-benar independen. Bisakah secara intelektual kita independen? Secara teknis tidak mungkin. Seperti yang dijelaskan barusan. Secara teknis tidak mungkin. Tetapi dengan adanya kemampuan bahwa kita bisa memverifikasi setiap informasi yang sampai dalam diri kita, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bahkan sekali lagi ya, bahkan seandainya kesimpulan itu salah pun, itu tetap baik secara pribadi untuk diri kita sendiri. Jadi fokusnya sekarang adalah ada orang-orang yang berkampanye, ada orang-orang yang mau dipilih itu. Jangan dulu milih orangnya lah, jangan dulu milih orangnya. Orangnya cepat mati, cuma 5 tahun usia pemerintahannya, atau mungkin 10 tahun dan sebagainya. Jangan dulu. Mendingan ini semua kita jadikan alat untuk mengasah otak dan pikiran kita, kadar intelektualitas kita, agar kita memilih dengan cara yang benar. Karena ketika kita memilih dengan cara yang benar, mungkin di masa depan kita akan menjadi pemimpin yang terpilih dengan cara yang benar. Begitu orientasi pikirannya itu sebenarnya bukan tentang siapa yang dipilihnya. Kalau tentang siapa yang dipilihnya, kita kembali ke jurang pesimisme yang tadi itu. Gitu, itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang lupa lagi tadi kelewat. Yang mana ya? Oh, terkait dengan stunting. Nah, ya itu. Nah, bagaimana caranya agar pemilih yang 2024 itu nanti, yang muda-muda itu, bisa memilih dengan cara yang baik? Tips saya adalah seperti itu. Fokus bukan hanya tahu, fokus bukan hanya paham, tapi kalau mungkin lakukan verifikasi, lakukan evaluasi, agar kita benar-benar memilih dengan cara yang benar. Gitu sih. Poinnya adalah bahwa 2024 lah yang benar menurut hati, akal dan pikiran kita. Jangan pilih yang bakal menang. Menang urusan nanti, yang penting lakukan dulu pemilihan dengan cara yang benar. Begitu ya, Kang? Nah, tadi ada yang itu saya baru ingat sekarang. Bahwa tapi nggak usah. Oke, sesi kedua, silakan. Dari sisi kiri dulu ya, kamu satu. Yang kedua, cewek satu ya. Oke, kamu.
Yang ketiga atas. Apakah jawaban Satruna? Atas. Wah. Ya kamu ya. Oke. Ulangi. Tadi mana tadi? 1, 2, 3. Sorry ya. Nanti kalau sesi pertanyaan tenang. Masih ada sesi 3. Jangan marah-marah. Tenang. Oke. Silakan. Ya, pertanyaan singkat padat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrudia Salmana dari Ilmu Hukum UIN Jakarta. Saya mempunyai 3 pertanyaan kepada 2 pemateri di depan. Pertanyaan pertama terkait tadi mungkin disampaikan oleh Bung Rocky dan Pres Dema Abidal Akbar terkait kenapa kita nggak undang capres atau cawapres ke sini nantinya. Sebenarnya di negara kita ini kan disebut sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, di situ di dalam Undang-Undang Pemilu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 280 dikatakan bahwa tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan atau fasilitas pemerintah dan fasilitas keagamaan lainnya. Sebenarnya saya sendiri sering mengadakan kajian di basement fakultas terkait dengan masalah kampanye atau politik praktis di lingkungan kampus. Walaupun mungkin sekarang dilarang, tapi kan kita adalah negara demokrasi, konsep kita adalah negara demokrasi. Jadi pasal tersebut masih bisa kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama saya adalah bagaimana dari para pemateri terkait pasal tersebut. Jadi nantinya kita seperti jadi debat-debat capres ataupun calon legislatif itu diawali di ruang intelektual etika seperti ini. Nah, pertanyaan kedua adalah saat ini saya melihat di negara Indonesia ini tidak ada check and balances antara legislatif dan eksekutif. Malah yang saya lihat adalah oposisi sendiri berada dari kalangan mahasiswa atau kalangan independen seperti Bung Rocky, Guru Gembul dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah adakah oposisi di negara demokrasi Pancasila ini, dan kalau ada bentuknya seperti apa? Karena saat ini yang saya tahu partai oposisi itu PKS salah satunya, tetapi PKS sendiri tidak oposisi secara sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai posisi mahasiswa. Posisi mahasiswa ini kita harus berada di dalam oposisi atau afirmasi pemerintah. Yang saya lihat mungkin teman-teman yang sama aktivis seperti saya, demonstran juga, kita berulang kali demo di depan DPR, mau jebol pagar DPR, tetap gak didengar oleh DPR dalam posisi oposisi tersebut. Tapi kita kalah dengan Bima yang mungkin viral di TikTok sampai ke seluruh Indonesia viral, dan akhirnya perubahan itu ada. Nah, saya ingin bertanya, peran apa yang seharusnya di era sekarang mahasiswa lakukan? Karena zaman saya dengan zaman para pemateri di depan pasti beda. Mungkin zaman dulu berulang dua presiden kita, Presiden Soekarno dan Soeharto, dikalahkan oleh mahasiswa. Tapi saat ini mahasiswa sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, posisi sekarang kita harus tetap menjadi oposisi dari pemerintah atau kita menjadi afirmasi dari pemerintah tersebut dengan mendukung program-program yang ada. Baik, sekian dan terima kasih. Ya. Lanjut kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nadia dari jurusan psikologi di kampus tercinta ini, UIN Syarif. Dan pertama-tama saya juga ingin menyapa dulu kepada Om Rocky, Guru Gembul dan juga Om Diki, dan terima kasih telah hadir di forum ini. Jadi saya juga pengen ngejelasin dulu ya, sampai saat ini dan juga di dalam gedung ini, saya ini bukan orang yang begitu tahu tentang politik, dan saya juga nggak begitu tertarik dengan politik saat ini. Mengapa seperti itu? Seperti kata Om Rocky, saya juga memandang bahwa politik kita ini, terutama saat ini,
saya memandangnya pesimis dan ya nggak begitu berharap, nggak begitu apa ya. Jadi saya enggan gitu untuk mengikuti perkembangannya. Kenapa saya pesimis? Karena tetap aja gitu saya walaupun tidak begitu tertarik politik, saya mengharapkan adanya revolusi gitu, di mana pemerintahan ataupun politik yang ada di Indonesia ini terjadi perubahan dari yang lalu-lalu dan juga masa depannya itu ada yang berubah. Dan saya rasa sampai sekarang ini belum ada perubahan, kayak ya seperti kata Guru Gembul tuh masih sistem oligarki seperti itu. Dan tadinya saya harap politik ini akan berubah, negara ini akan berubah, dan harapannya itu ada di generasi kami. Tetapi sekarang yang tadinya saya berharap kepada generasi saya sendiri sebagai generasi muda ini, sekarang saya juga pesimis kepada generasi saya sendiri, karena saya melihat dari hal-hal yang kecil saja seperti kita anak-anak muda juga masih tetap melakukan mencontek, bohong, atau suka menyalahgunakan kekuasaan. Jadi saya rasa sepertinya generasi saat ini pun tidak bisa diharapkan untuk menciptakan revolusi yang baik kepada negara Indonesia ini. Nah, tetapi walaupun begitu, saya tetap harap ada jawaban dari Om Ruki atau Guru Gembul bahwa pandang saya ini salah gitu. Bahwa memang ada harapan ke depannya Indonesia ini mengalami revolusi, dan terjadi revolusi ini sebelum saya mati gitulah ya. Selama saya hidup ini bakal saya rasakan, kira-kira ada harapan tidak sih untuk kedepannya. Begitu, terima kasih. Oke. Yang ketiga. Ya. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Syamil. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Rocky Gerung, Guru Gembul, dan juga Pak Diki yang sudah memilih saya untuk menjadi penanya di antara penanya-penanya lain. Padahal di sana ramai tapi saya yang dipilih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya singkat aja karena dari tadi udah banyak banget yang nanya juga. Ini berkenaan dengan elektoral ataupun political endorsement gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya kan salah satu pemimpin ya, salah seorang negara ya itu melakukan endorse politik yang sebenarnya ini telah menyalahi etika politik gitu. Bahkan bukan salah satu, salah dua, salah tiga calon gitu ya. Jadi banyak calon mungkin yang diarahkan oleh pemimpin ini, ya saya nggak mau nyebut namanya karena takut salah gitu ya. Itu mengendorse beberapa capres gitu ya, capres dari calon ini, calon itu gitu. Kan tentunya kalau misalnya seorang pemimpin mengendorse seorang capres yang akan nanti memimpin itu kan menimbulkan yang namanya opini publik gitu ya. Jadi opini publik ini bakal diarahkan ke presiden ini yang nantinya bakal mengarahkan bahwasannya calon ini yang lebih baik, padahal kan belum tentu gitu ya. Nah, bagaimana kita nih ya khususnya seorang mahasiswa untuk mengembalikan opini publik yang baik gitu. Jadi calon yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh media saja. Calon yang baik itu tidak ditentukan oleh presiden saja, tapi juga ditentukan dari kompetensi yang mereka miliki gitu. Soalnya sekarang kan mahasiswa tuh mungkin ya udah fanatis juga ya, maksudnya sudah ya udah realistis aja gitu ya, yang mana yang di media itu menang suaranya, yang mana di survei itu menang, ya itu mungkin calon yang paling baik gitu. Padahal kan kita punya calon-calon yang baik juga, calon-calon lebih berkompeten lagi gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita ini mengembalikan opini publik supaya publik ini memilih calon pemimpin yang benar dan baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ya. Jadi Bang Rocky Gembul dulu ya. Guru Gembul dulu. Ya. Sudah bisa dijawab dari 3 pertanyaan? Lupa. Oke, yang pertama tentang undang-undang yang melarang berkampanye di lokasi pendidikan, tempat pendidikan. Yang kedua, bagaimana tentang oposisi di Indonesia, check and balances kok tidak berjalan. Ya, yang ketiga, mahasiswa seperti apa dengan kondisi seperti sekarang ini, apa peran mahasiswa? Oh iya, itu pendeknya begitu ya. Kita mulai dari oposisi dulu di Indonesia. Apakah oposisi itu ada atau tidak? Oposisi secara teknis dan dalam etika itu pasti selalu ada, bagaimanapun pasti ada. Tapi secara legal di Indonesia itu nggak bisa ada. Jadi legal politik di Indonesia itu
ada kan kalau misalkan kita membahas tentang oposisi itu kita kebayangnya tentang dua partai yang besar, kemudian ketika yang satu menjadi pemerintah, yang satu lagi menjadi pemerintah yang membayang-bayangi, pemerintah yang cari kesalahan, pemerintah yang terus-terusan mengkritik, yang memberikan kesempatan agar si pemerintah yang hanya menampilkan hal-hal yang baik saja, dia menampilkan hal-hal yang buruk saja. Jadi dalam oposisi itu maksudnya kan sebenarnya seperti itu. Dan di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kita ketika ada Pak Rocky, itu oposisinya bukan oposisi sebagai lembaga, karena kita susah sekali untuk mengaitkannya dengan oposisi sebagai sebuah lembaga. Jadi bagaimana cara agar balance oposisi itu bisa balance? Ya, Pak Rocky itu harus tetap dibiarkan ada dan tetap harus berbicara di media. Itu balance-nya itu biar seperti itu, biar media-media itu tidak hanya memberitakan dalam satu perspektif saja, tapi juga ada perspektif yang lain. Bukan berarti Pak Rocky selalu benar atau bukan berarti pemerintah selalu salah, tapi intinya adalah kedua belah pihak diizinkan untuk mendemonstrasikan apa yang telah disampaikannya, apa yang telah dicapainya, dan apa yang telah diperbuatnya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lupa lagi. Oh ya ini, saya khawatir soal peran mahasiswa ini, karena gini, waktu saya jadi mahasiswa, saya diceramahin satu romantisme yang sama, yaitu adik-adik mahasiswa, kalian harus ingat bahwa bukan cuma satu presiden di Indonesia yang dilengsarkan oleh mahasiswa. Ternyata puluhan tahun setelah saya lulus dari mahasiswa, masih ada ucapan itu. Jadi kalau misalkan ada ucapan yang berulang-ulang, ada kemungkinan itu adalah doktrin. Jadi kalau misalkan berarti itu yang dipelihara bahwa mahasiswa pernah menggulingkan presiden dan menggulingkan presiden berikutnya, sedangkan kualitas mahasiswa sekarang susah untuk bergerak dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan capaian mahasiswa zaman dulu. Jangan terus-terusan romantis terjebak pada cerita-cerita masa lalu. Kalau misalkan di zaman dulu kita harus berdemonstrasi dan akhirnya memunculkan reformasi, di era yang katanya sekarang bukan reformasi, ganti teriakan dengan tulisan. Bisa nggak? Ganti cerita-cerita orasi di jalan yang bikin orang macet itu, ganti jadi gerakan-gerakan intelektual. Jangan lalu mengatakan bahwa generasi mahasiswa di zaman dulu, di zaman Soekarno, mampu menggulingkan Bung Karno. Itu kan mahasiswa GMNI justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Kalau misalkan Pak Harto juga dilengsarkan oleh mahasiswa, ada elemen-elemen mahasiswa yang pro terhadap Pak Harto pada waktu itu. Jadi sebenarnya mahasiswa pada waktu itu juga terbelah pada waktu itu sebenarnya juga. Nah, jadi kalau di zaman ketika sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah reformasi, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, saya tanya kepada mahasiswa di sini, sebulan baca buku tamat berapa? Seminggu nulis berapa halaman? Kalau misalkan pertanyaan itu susah untuk dijawab, jangan dulu bertanya kepada orang lain, jangan dulu misalkan, kenapa mahasiswa sekarang dibelenggu? Kenapa kita tidak lagi susah untuk menyuarakan urusan-urusan politik dan sebagainya? Jangan pernah berharap pada pihak lain. Karena yang paling bikin kita kesal itu adalah ketika kita mencantumkan harapan kita itu kepada pihak lain. Cantumkan harapan itu kepada diri kita sendiri, bukan mahasiswa dibelenggu sekarang, bukan mahasiswa sekarang tidak diberikan keleluasan, bukan dan seperti itu. Berapa banyak tulisan yang sampai ke media massa sehingga orang-orang itu menjadikan tulisan Barai itu sebagai referensi. Berapa banyak? Hitung itunya. Berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 bulan? Bukan komik, tapi buku. Atau kalau mungkin jurnal. Bukan juga untuk dipercaya, tapi untuk mengetahui sampai sejauh mana kita cinta pada ilmu pengetahuan dan intelektualitas. Jadi, buat mahasiswa yang tadi misalkan bertanya, kita susah sekarang untuk bergerak dan sebagainya, ya, semua orang susah untuk bergerak. Saya ngomong kayak gini di YouTube, pasti dipecat. Itu pasti. Tapi saya nalak-tak aja, gak jadi masalah. Kalau saya dipecat, gaji saya di YouTube lebih gede. Jadi sekali lagi ya, jangan hadirkan orang lain sebagai tempat kita bergantung harapan. Jadikan diri kita sendiri.
Termasuk juga jangan berharap pada calon-calon presiden yang nanti akan mentas. Jangan. Tapi seperti yang tadi itu, fokus saya berpikirnya itu adalah nanti ketika kita memilih seseorang, mau itu Prabowo, mau itu Anies, mau itu Ganjar, apakah kita memilih dengan benar dan dengan cara yang benar atau tidak? Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal generasi sekarang, karena secara attitude menurut dia generasi sekarang tidak bisa diharapkan. Ya, yang tadi saya sebutkan statistiknya memang benar bahwa generasi kita itu adalah salah satu generasi yang terburuk di dunia. Tapi jangan khawatir karena generasi-generasi orang juga turun. Jadi ada sindrom Finn yang disebutnya itu. Jadi sejak tahun 1980 kadar intelektualitas manusia itu turun terus-terusan. Sehingga diperkirakan 50 tahun dari sekarang kadar intelektual atau IQ lah ya istilahnya IQ kita itu jadi setara dengan Homo neanderthal. Kita tuh makin tidak cerdas. Kenapa? Kalau dulu ada survei yang menyebut siswa-siswa Indonesia bisa mendengarkan satu narasi 15 menit konsentrasi. Sekarang kita nonton TikTok beberapa menit langsung scroll, beberapa detik bahkan. Dulu orang senang nonton film, sekarang nonton review film, Aki 7 20 menit. Kita bahkan nggak sempat nonton film yang berkelanjutannya karena apa? Kemampuan kita dalam menyerap informasi, dalam konsentrasi terhadap menyerap informasi itu memang rendah dan makin rendah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka muncul ada buku yang agak berlebihan yang judulnya itu adalah Matinya Kepakaran itu kan, ya tentu saja sudah pada baca. Nah itu ya memang agak berlebihan juga di situ, tetapi itu mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa generasi kita semakin kesini karena teknologi itu membuat nalar kita menjadi semakin ketergantungan pada teknologi. Nah kalau pesimisnya seperti itu, lalu bagaimana peluangnya? Justru itu, gini Baraya semua, mikirnya secara ekonomi. Kalau orang-orang semuanya atau kebanyakan orang jadi bodoh, maka itu peluang kita untuk menjadi pahlawan, menjadi orang besar, dan menjadi orang pintar. Pak Rocky Gerung bisa terkenal itu karena kebanyakan orang bisa disebut dungu. Kalau semua seandainya masyarakat kita itu pintar-pintar, ya yang jadi parokinya banyak. Jadi daya tawarnya berkurang. Nah saya, penonton YouTube bisa banyak itu, karena yang nontonnya sedikit baca. Kalau yang baca jurnalnya banyak, YouTube saya nggak laku. Jadi kalau misalkan tadi saya pesimis, ketika melihat anak-anak muda kita menjadi kadar intelektualitasnya rendah dan sebagainya, itu justru optimisme, berarti kesempatan kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan besar di masa depan yang akan merombak peradaban itu jauh lebih besar daripada kesempatan orang lain. Karena udah ditepukin udah aja. Saya suka lupa. Sebetulnya saya nggak sendirian, ada banyak Rocky Gerung. Kalau Anda lihat Twitter, kira-kira ada 30 pakai nama saya. Kalau Anda lihat Instagram, juga sekitar segitu 20-an yang orang kirim ke saya. Ada Instagram yang pakai nama saya, followernya kira-kira 500.000. Dan itu dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya serius. Saya nggak tahu gimana caranya tuh. Karena nggak ada hukum di Indonesia kan. Demikian YouTube itu ada, tapi itu bukan punya saya, itu punya FNN dengan Hersumno. Jadi saya narasumber tetap. Jadi jelas dari YouTube penghasilan Guru Gembul lebih banyak. Jadi bukan soal itu, tapi memang ada kebutuhan orang untuk meniru. Dan saya nggak terganggu ya, ambil aja kan nggak ada hukum. Pakai Rocky Gerung, iya itu nama saya, tapi dia bisa Rocky Titi Gerung. Jadi punya dia tuh, Rocky Gerung _ Titi punya. Jadi dia bisa diputar-putar kan, sama seperti otaknya nggak jelas kemarin ya putar-putar. Tapi itu menandakan orang mau meniru. Kebetulan yang ditiru adalah akal sehat, maka saya senang aja gitu.
Kan nggak ada orang yang mau meniru akal dulu kan. Tapi poin yang selalu ingin kita tekankan, tadi ada teman tadi bilang semua orang ingin jadi ideolog itu, ingin memastikan sesuatu secara doktrinal. Padahal sebetulnya dunia ini tidak mungkin dihidupkan dengan cara-cara yang ideologis. Kita ingin hidup di dalam kondisi hermeneutis, semiotis itu, yang selalu fluxing, bukan flexing ya, fluxing, bergetar terus kan. Kan kita nggak pernah selesai manusia itu. Yang bahaya adalah mereka yang ingin mem-backup pikiran itu dengan ideolog supaya berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa diganggu. Seorang ideolog itu udah berhenti pikirannya. Karena dia nggak mungkin lagi punya kemampuan atau keinginan untuk bertengkar. Dia anggap this is my point, okay, at all cost saya mau defense poin saya itu. Tapi dia nggak defense, dia anggap itu akan diterima orang lain. Itu yang sering terjadi, terutama yang sering saya terangkan, Pancasila adalah ideologi negara. Di mana Pancasila itu ideologi negara? Setiap hari ada seminar tentang Pancasila kok. Ideologi itu nggak mungkin diseminarkan, berhenti dia di situ. Jadi ngaco cara melihat keadaan semacam itu. Tadi ada perempuan tadi yang, jadi sebetulnya kita dikuasai oleh kaum ideolog. Betul tadi, ideolog itu dalam bahasa Prancis mereka tidak bisa berpikir. Di sini lain tuh, ideolog artinya ada di BRIN gitu. BPI apa namanya, badan apa namanya, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ngapain kalau udah ideologi artinya seluruh rakyat udah tahu, ngapain dibina lagi? Kan ngaco. Apa ideologi nggak perlu dibina? Ideologi itu adalah fasilitas seseorang untuk pergi pada keyakinan yang tidak perlu diuji, itu namanya ideologi itu. Jadi mereka yang memamerkan ideologi itu sebetulnya dia demagog sebetulnya, bukan pedagog. Anda semua ada pedagog, ingin melakukan pedagogi pendidikan. Demagog mengandalkan retorik yang membual-bual itu supaya dipercaya orang. Kita menghindari itu ideolog dan demagog at all cost. Sekarang soal apa tadi ya? Saya berkumpul nih, lupa nih apa masalahnya. Ada tadi seorang perempuan mempertanyakan keadaan yang membuat dia pesimis. Anda tadi siapa? Psikolog, belajar psikologi itu. Kalau kita belajar psikologi, ada satu keadaan di dalam psikoanalisis yang disebut keadaan delirium. Delirium artinya seseorang tidak mampu mengucapkan pikirannya karena kondisi-kondisi eksternal, bukan kondisi internal. Nah, kebanyakan itu dialami oleh perempuan. Perempuan dianggap subjek atau sosok yang tidak mungkin berpikir abstrak. Perempuan adalah sosok yang tidak mungkin berpikir teknologis, tidak mungkin berpikir matematis. Nah, positioning ini memojokkan perempuan sehingga akhirnya dia terima bahwa memang saya nggak bisa berpikir. Padahal sebetulnya dalam ilmu pengetahuan kecerdasan itu diturunkan oleh perempuan. Karena perempuan punya rahim. Rahim itu merawat generasi. Generasi itu adalah fasilitas untuk bertahan. Jadi hanya orang yang mampu bertahan yang bisa menghasilkan peradaban. Yang bisa menghasilkan orang yang bertahan adalah rahim perempuan. Tetapi patriarkisme, maskulinitas menganggap bahwa perempuan itu sebaiknya tidak perlu bicara. Akibatnya perempuan mengalami kegaguan dan kegugupan sekaligus. Istilah fisioterapia delirium. Padahal si perempuan itu tidak mampu bicara karena dia mesti meminjam grammar laki-laki, itu masalahnya. Kan kita di sini kita pakai tata bahasa laki-laki semua nih. Logis, sistematis, antisipatif, dominatif. Grammar di dunia ini dari 10.000 tahun yang lalu adalah grammar yang dibuat oleh laki-laki. Nah sekarang perempuan bisa mengucapkan itu karena ada sosial media misalnya. Kita nggak tahu dia laki atau perempuan, tetapi ada kesetaraan argumen melalui sosial media. Jadi sosial media atau teknologi media memungkinkan ada kesetaraan baru di situ. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang mereka ada the unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi kalau udah bicara. Itu dasarnya kan. Jadi ada perubahan demografi, junto perubahan kondisi psikologis. Nah pemerintah nggak paham itu. Bahasa perempuan tentang lingkungan, bahasa perempuan tentang ethics of care, bahasa perempuan tentang perdamaian tidak dianggap oleh pemerintah.
Karena pemerintah masih terkungkung di dalam pikiran-pikiran maskulinitas, patriarkis. Anda lihat setiap talk show itu, paling ini aja buktinya nih, gak ada perempuan yang di sini kan. Untung ada perempuan yang protes, yang bicara di situ kan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat perkembangan ke depan, sangat mungkin bahwa nanti generasi manusia sudah ada di dalam langkah untuk berhenti sebagai spesies. Kan kita udah lama menghuni alam semesta. Pasti ada makhluk lain, cyborg misalnya itu, atau sibion. Yang sekarang makhluk yang menempati pikiran kita itu semua ada di handphone kita. Yang sebentar lagi akan Anda kaget, Anda melihat diri Anda dimanipulasi dan Anda setuju itu. Namanya ChatGPT. Kan itu yang terjadi kan? A new kind of humanity di situ. Sejenis humanitas baru dan Anda akrab dengan itu. Jadi pastikan aja bahwa memang alam semesta tidak didesain khusus untuk manusia. Ada entitas lain yang mungkin kita belum bisa bayangkan. Tetapi kita percaya bahwa omnipresent dari yang kita sebut Tuhan atau alam semesta atau rumus alam semesta bekerja secara pelan-pelan, mencicil. Kalau kita bilang Tuhan sudah selesai mencipta, nah kalau begitu udah kiamat dong. Jadi selama itu kita asumsikan bahwa Tuhan belum selesai mencipta. Karena itu belum ada kiamat, logikanya begitu. Jangan ganggu saya secara teologis ya, saya lakukan itu dalam kalkulasi epistemologis sebetulnya. Logiknya begitu. Jadi ucapkanlah sesuatu, karena hanya itu yang memungkinkan kita bertengkar. Manusia didesain untuk bertengkar, bukan untuk manggut-manggut. Demikian juga saudara-saudara, kalau ada di dalam kelas jangan manggut-manggut pada dosen. Bilang aja dosen ada dulu, bego, bodoh. Ucapin, supaya dosen itu minta oke, Anda pinter, pakai panggung saya, terangkan. Oke, maju, terangkan. Supaya ada dialektika, ada tesis, ada antitesis di dalam pedagogi itu. Yang sering disalah artikan, seolah tesis itu datang dari luar. Tidak, tesis itu datang dari, antitesis itu datang dari si tesis. Nggak ada tesis dari luar. Pikiran kita membuat kita menentang sendiri itu. Di dalam psikologi ada peristiwa yang biasa disebut, saya mengejar subjek di luar saya, sementara saya dikejar oleh subjek di belakang saya. Karena itu kondisi pikiran selalu semiotik, selalu dalam keadaan oscillating. Jadi dalam keadaan itu dimungkinkan percakapan. Demokrasi hanya dimungkinkan kalau ada fasilitas hermeneutis. Jadi jangan katakan NKRI harga mati, nggak ada diskusi begitu. Kita mau supaya yang kita sebut toleransi, sekarang coba kita bahas kecil satu kasus. Anda mesti toleran. Apa toleran? Toleran antar umat beragama. Ngapain umat beragama mau toleran? Kan sama-sama udah percaya Tuhan. Secara logis Anda mesti toleran pada orang yang tidak beragama. Itu namanya toleran yang betul-betul datang dari batin kita. Kenapa Anda nggak toleran pada seorang yang ateis? Anda hanya toleran di antara Anda sendiri, coba. Curang namanya. Padahal orang yang ateis, dia masih dalam keadaan mencari itu. Kenapa Anda nggak toleran pada orang yang mencari? Apakah Anda sudah selesai? Anda juga belum selesai. Satu waktu Anda menjadi tidak beragama, satu waktu Anda pindah agama. Karena kondisi humanitas selalu dalam keadaan semiotis. Bergetar, tidak stabil. Anda bilang cinta mati saya, cinta pertama saya dan cinta mati saya. Itu ketika dalam 2 minggu Anda pacaran. Hari ke-14 Anda lihat seseorang yang lain, Anda jatuh cinta dengan cara yang lain. Sehingga Anda akan uji mana yang paling sensual, mana yang paling bermutu. Ciuman pertama pada bibir pertama atau ciuman pertama pada bibir kedua. Kan itu dasarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan yang belum terjawab dari atas tanah tadi dari mahasiswa tata negara yang mengatakan ini ada tokoh pimpinan politik yang mengendorse calon presiden sehingga agak mengganggu pemikiran rakyat. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang terjadi pada kondisi itu? Yang kedua ada pertanyaan dari YouTuber dari ini yang menyaksikan langsung di YouTube kita. Pertanyaannya, jika sistem pemerintah kita kembali, ini dari Doniksadon ya, dari Doniksadon di YouTube dia bertanya, jika sistem pemerintahan kita kembali ke sistem orde baru, apakah masih mungkin dilakukan? Apa masih cocok untuk masyarakat kita? Tentunya dengan beberapa perbaikan yang mendasar. Jadi ada 2 pertanyaan tadi yang masih belum, satu pertanyaan belum terjawab.
soal adanya tokoh politik yang melakukan endorser terhadap calon presiden, dan yang kedua pertanyaan baru dari YouTuber. Mangga. Namanya siapa? Endorse. Bisa nggak sebutkan namanya? Tadi siapa yang bertanya tuh? Samir. Oke. Oh itu, loh, kok yang ngacung 2 orang? Oh yang di atas. Bisa nggak sebutkan namanya? Ya kalau selama masih malu-malu untuk menyebut nama ya susah untuk menemukan solusi. Tapi kan kalau sudah disebut namanya, artinya kita tahu siapa yang pada bagian itu harus dikurangi poinnya, kepercayaan kita pada dia harus dikurangi sedikit kan. Ya akhirnya kan kita tahu. Terima kasih karena sudah menyampaikan informasi itu kepada kita semua. Ya tapi intinya pemilu itu kan panggung kebohongan. Di situ tuh banyak dramanya. Jadi kalau misalkan mau dikaitkan dengan yang tadi, kan untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama itu ada beberapa mekanisme kan. Ada mekanisme voting, ada mekanisme aklamasi, ada mekanisme musyawarah, ada lobby. Nah, pemilu itu di Indonesia ceritanya itu voting. Kemana Pak? Oh iya. Saya lanjut deh. Dia bisik-bisik, saya lanjut. Jadi pemilu itu ceritanya adalah voting, kita memilih orang yang menurut kita paling cocok untuk memimpin. Tapi pada faktanya itu bukan voting, sebenarnya lobbying, di mana orang-orang besar berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, kemudian menciptakan kompromi-kompromi tanpa kita ketahui sama sekali. Jadi ketika misalkan kita tahu bahwa yang nyalon adalah Anies, yang nyalon adalah Prabowo dan sebagainya, kita hanya tahu bahwa mereka nyalon, kita nggak pernah tahu di belakang mereka apa transaksi-transaksi kebijakan, janji-janji yang antar mereka sendiri saja obrolkan, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan bahwa ada satu orang yang melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan dalam pemilu dan sebagainya, sebutkan saja, karena berarti setidaknya kita sudah bisa membongkar sedikit dari sesuatu yang seharusnya tidak kelihatan sama masyarakat. Jadi dari situ kita tahu ada orang yang poinnya dikurangi untuk kita pilih, begitu. Tapi kalau misalkan soal kelanjutannya, bagaimana menurut pendapat saya dan sebagainya, langsung aja to the point. Kalau ada orang yang ketahuan melakukan penyimpangan-penyimpangan secara apa kita masih cocok untuk kembali ke sisi Orde Baru? Ya, jadi kalau misalkan kita kalau kita kembali ke pemerintah Orde Baru misalkan, apakah kita layak untuk seperti itu? Ya kita analisis saja, ada beberapa yang memang baik dari Orde Baru, tapi ada banyak sekali yang buruk dari Orde Baru. Tapi prinsipnya begini, di mana-mana di seluruh dunia, demokrasi itu hanya berhasil di sebuah masyarakat yang sudah mapan. Yunani kuno yang tadi disebut Athena itu gak lama kemudian dia langsung hancur pemerintahannya. Bahkan banyak orang-orang Yunani pada waktu itu yang curhat ke pendeta-pendeta Mesir. Mereka bilang, orang Yunani banyak ngomong dalam pemerintahannya, tidak efektif dan tidak efisien.
Katanya seperti itu. Dan akhirnya di antara golongan-golongan orang Mesir kuno, orang Makedonia, termasuk pada orang Athena dan sebagainya, orang Athena itu sering disindir karena dianggap memiliki pemerintahan yang tidak terlalu efektif dan efisien. Itu adalah satu kelemahan dari demokrasi, bukan berarti kita tidak boleh berdemokrasi, tapi ini yang pengen saya sampaikan, bahwa pemimpin-pemimpin besar itu biasanya tidak lahir dari demokrasi. Siapa sih pemimpin besar yang lahir dari demokrasi? Sangat sedikit. Kenapa seperti itu? Karena demokrasi itu biasanya hanya bertempat di tempat yang nyaman. Kalau tempat yang nyaman itu tidak mungkin melahirkan pemimpin yang besar, karena pemimpin yang besar lahir dari gejolak. Nah, dalam sejarahnya, demokrasi hanya diterapkan pada negara-negara yang sudah mapan. Ketika diterapkan pada negara yang baru akan mapan, biasanya chaos. Biasanya, tidak selalu. Cina, bagaimana caranya agar dia bisa mengejar Barat? Dan sekarang pada beberapa segmen dia sudah berhasil melampaui Barat. Adalah karena mereka otoriter. Xi Jinping presiden seumur hidup. Ya mungkin karena memang dibarengi juga dengan kepemimpinan yang seperti itu. Tapi saya ditinggal oleh 2 orang. Oh ini ada. Tapi gini, yang tadi itu ya, jangan jadi oposisi biner. Jangan memandang segala sesuatu itu kalau enggak A, ya B gitu. Jangan lalu kita menyalahkan apakah kita masih cocok untuk mengikuti pola-pola Orde Baru. Jadi pilihannya adalah mengikuti pola Orde Baru atau mengikuti yang sekarang, ya enggak. Kita bisa ambil banyak hal dari Orde Baru. Kita juga bisa buang semua hal yang buruk dari Orde Baru. Yang paling penting kita ngadain istihad politik bahwa kita yang perlu untuk hari ini itu apa, kita laksanakan, yang tidak ya buang saja. Jangan pakai identitas Orde Baru dan sebagainya. Itu isi pikiran saya. Ya, oke, karena Bang Rocky masih ada kegiatan di luar kota dan harus segera menuju ke bandara, mungkin Prof bisa jawab dulu soal etika memimpin, soal etika. Terus kemudian yang kedua soal apakah mungkin kita mau. Yang ketiga, biar sahwatnya, Prof. Pertanyaan yang mana tadi mana? Yang mana tadi boleh nanya sekarang, sekali aja ya ke Bang Rocky ya, karena Bang Rocky udah mau pergi. Ya silakan, kamu ini satu pertanyaan dulu. Satu penanya karena Bang Rocky mau pergi. Setelah Bang Rocky pergi, kita masih ada session kalau Anda masih mau dilanjutkan sessionnya dengan Guru Gembul. Salah. Enggak, itu yang tadi saya janjikan sama dia, yang di belakang, yang di atas. Jadi Prof, pertanyaannya yang tadi soal endorse dari pimpinan negara, kedua soal apakah Orde Baru masih bisa digunakan sekarang, yang ketiga pertanyaan, silakan kamu tanya. Terima kasih Pak. Cepat ya, Bang Rocky mau pergi. Ya saya kira Bapak lupa janji tadi. Pertanyaannya kepada Pak Rocky terkait kesetaraan berpikir. Demokrasi yang hidup itu apabila ada kesetaraan berpikir. Padahal faktanya Socrates itu mati karena tidak ada kesetaraan berpikir di sana, karena memang menggeser cara berpikir kosmos yang ke pola pikir manusia, dan masyarakat pada saat itu, pemerintah pada masa itu tidak terima. Jadi pertanyaan saya adalah keadaan kita hari ini, bagaimana pendapat Bung Rocky tentang kesetaraan berpikir yang itu juga terjadi pada hari ini di Indonesia? Ya, terima kasih. Ya saya nangkap keinginan untuk bertanya, tapi kan itu kalian nggak perlu dijawab. Ngapain nunggu endorsement seseorang yang udah mendak kan? Ngapain nunggu endorsement Pak Jokowi? Boleh kalau Jokowi itu ya minimal 60%. Tapi kan Pak Jokowi endorsement powernya terakhir oleh Kompas tinggal 15%. Sekarang mungkin tinggal 6%. Tiba-tiba ada lembaga survei bilang endorsement power Pak Jokowi masih 80%. Itu sama seperti kita bayangkan Pak Jokowi berarti sukses di mana-mana kan. Jadi pemalsuan itu, Anda boleh percaya mana lembaga survei atau Kompas? Kompas adalah lakukan pendekatan berdasarkan
posisi dia sebagai pers. Lembaga survei itu kan digaji untuk naik turunkan margin of error. Jadi endorsement dari seseorang diperlukan kalau orang itu bermutu. Gampang aja begituan. Jadi Anda sendiri sebetulnya tadi ditanyakan bagaimana membuat supaya endorsement power itu tidak menjadi opini publik di tingkat bawah. Nggak ada juga rakyat di bawah yang perlu dengan endorsement power. Selama daya beli di rakyat itu tetap urusan standar pertama dalam hierarki Maslow, yaitu basic needs. Jadi percuma mempersoalkan endorsement power. Yang ada adalah keinginan untuk, ini saya kasih tahu rumusnya, keinginan untuk memanipulasi hasil pemilu dengan mengandaikan endorsement power masih ada, kira-kira begitu. Jadi kalau seseorang kemudian terpilih, dianggap oh itu kan benar kan, karena endorsement power Pak Jokowi masih ada. Loh bukan, memang dia diinginkan untuk terpilih, oleh karena itu dicari cara supaya endorsement power itu masih berguna. Itu pekerjaan statistik yang isinya tipu aja tuh. Tidak ada satupun lembaga survei yang harus Anda percaya. Kenapa? Dia tidak pernah memberitahu uangnya dari siapa. Lain di Amerika diberitahu ini uang dari Partai Demokrat, ini uang dari Partai Republik, ini dari CNN, ini dari Fox, dan segala macam. Sehingga orang dari awal tahu bahwa oke, kalau ada persoalan kita bongkar ya metodologi Anda. Ini nggak ada. Yang kedua, saya ngerti genealogi dari lembaga survei ini. Dulu lembaga survei cuma satu, namanya Lembaga Survei Indonesia, dibiayai oleh World Bank untuk membackup demokrasi. Nggak ada yang bayar di situ, karena ini uang dunia, uang World Bank. Dari lembaga itu beternaklah di situ tokoh-tokoh yang ada sekarang. Nipu, udah digaji, dia bikin di dalam lembaga yang dia udah digaji itu, dia bikin survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu menipu, saling nitip kuesioner. Karena itu mirip-mirip aja. Jadi selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai oleh publik, nggak mungkin itu benar. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri? Satu kali bikin survei itu 4 miliar. Jadi itu bohong. Yang tingkatnya profesor. Jadi saya balik lagi pada prinsip kita hari ini. Kita ada di sini di satu lembaga universitas, di mana argumen kita pertanggungjawabkan di dalam kondisi rasional. Argumen kita pertanggungjawabkan dengan memanfaatkan data science. Itu dasarnya. Nah itu yang mestinya dibaca oleh KPU. KPU mesti mempromosikan pikiran-pikiran semacam ini, konsep semacam ini. Jangan dana KPU itu segera dipakai untuk bikin kotak suara. Ada gunanya. Kalau warga negara kita paham tentang politik, terbuka untuk mengucapkan argumen, tidak dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE, maka kotak suara itu diganti kertas kresek aja, nggak akan ada yang memanipulasi. Orang percaya, taruh aja di kertas kresek. Karena ada kondisi pengetahuan yang standar pada warga negara. Kenapa kita mesti gembok kota itu? Karena kita nggak percaya warga negaranya. Kenapa kita nggak percaya warga negara? Karena nggak ada pendidikan politik pada warga negara. Nah itu pentingnya kita usulkan dari awal, bikin aja semacam e-katalog dalam pemilihan itu. Pakai digital aja, pakai teknologi. Nggak mau. Kenapa? Karena sogok menyogok nggak mungkin dilakukan lewat komputer. Kan itu dalilnya di situ. Jadi teman-teman, saya uraikan banyak tadi. Jadi saya ingin supaya UIN ini selalu kerjasama dengan pusat-pusat diskusi, terutama pusat diskusi akal sehat dipimpin oleh Pak Diki Akbar. Karena ini adalah fasilitas untuk menggantikan fungsi pedagogi dari KPU. Mestinya KPU yang jadi panitia di sini nih. Tapi nanti kita akan kasih tahu pada KPU bahwa Anda lakukan model semacam ini yang namanya deliberatif demokrasi yang semacam ini. Itu demokrasi yang basisnya diskurs, bukan kasakusuk koalisi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya pamit dulu karena saya mesti ke Bandung besok. Ada perayaan 20 Mei dan anak-anak Bandung itu di Unpad terutama akan lakukan konsolidasi akal pikiran dan kemungkinan ada demo besar. Jadi Anda bisa bergabung nanti dalam minggu-minggu ini. Saya pastikan bahwa akan ada
penyambutan pesta demonstrasi 2024. Terima kasih.